sahabat, jumpa lagi di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Kali ini catatan saya berjudul Aliansi Nasional Anti Syiah ANAS yang sudah dibubarkan pemerintah. Tapi pemerintah kota Bandung malah resmikan gedungnya. Nah, ini ada apa ini? Begini, sahabat, waktu itu Rabu 30 Desember tahun 2020, pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, telah resmi melarang kegiatan yang mengatasnamakan beberapa organisasi kemasyarakatan atau ormas. Nah, siapa saja itu? Front Pembela Islam atau FPI, Jamaah Islamiyah JI, Jamaah Ansharut Tauhid atau JAT, Majelis Mujahidin Indonesia atau MII, Gerakan Fajar Nusantara atau GAFATAR, dan Aliansi Nasional Anti Syiah atau ANAS. Nah, itulah ormas-ormas yang menurut laporan ada di liputan6.com atau di berbagai media lainnya per 1 Januari 2021 dibubarkan pemerintah karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ataupun Pancasila. Tapi sahabat, mengapa Wali Kota Bandung baru-baru ini malah meresmikan gedung dakwah ANAS, ormas yang sudah dibubarkan pemerintah pusat itu? Mengapa? Apa maksudnya? Mengapa terjadi ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam soal Polhukam, politik hukum dan keamanan ini? Bagaimana bisa pemerintah daerah atau Pemda ini balelo terhadap kebijakan pemerintah pusat? Padahal ini soal yang sangat prinsipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini jelas memprihatinkan, sahabat. Tertib birokrasi negara berantakan. Tapi selain dari soal peresmian gedung dari ormas yang sudah dibubarkan pemerintah pusat, fenomena ini jelas bertentangan dengan semangat toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kebebasan dalam berkeyakinan atau beragama di Indonesia ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Ini soal tegaknya konstitusi. Tidak bisa dan tidak boleh ada pemaksaan dalam bentuk apapun. Ini juga soal keyakinan pribadi seseorang secara vertikal. Tidak perlu diurus-urus, apalagi dihalang-halangi oleh pihak lain. Bagaimana bisa di Indonesia yang plural ini bisa terjadi hal yang memalukan seperti ini? Apa yang bakal terjadi, sahabat? Misalnya saja, kalau ada pemerintah daerah lainnya yang ikut-ikutan meresmikan gedung dakwah anti-Wahabi, gedung misi anti-Katolik, gedung ajaran anti-Yahudi, gedung khotbah anti-Islam, dan seterusnya dan sebagainya. Liar dan keluar dari jalur peradaban kehidupan berbangsa yang katanya berbudaya tinggi ini. Kacau balau, bukan? Maka kiranya pemerintah kota Bandung perlu segera mengoreksi diri. Pemerintah pusat, apakah Kemendagri, mesti bertindak cepat, meluruskan hal-hal yang bengkok yang dilakukan pemerintah daerah. Otonomi daerah itu bukan berarti bisa berbuat seenak jidat melenceng dari kebijakan pemerintah pusat, bukan? Ya, kita berharap semoga bisa segera tertib kembali dan suasana damai terbit kembali. Kita ingat kata-kata indah ini, bahwa bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Begitu kata-kata dari M.A.W. Brouwer, OFM. Beliau seorang pastor Katolik yang sangat mencintai Bandung atau bumi Pasundan. Nah, sahabat, akhirnya kita sampaikan pesan dari leluhur tanah Pasundan. Katanya begini, kudu nyang hulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balarea. Yang artinya kira-kira harus mengacu kepada hukum, menjunjung negara, dan mufakat untuk kebaikan bersama. Hatur nuhun. Demikian, sahabat, kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.